Halo semua, selamat datang kembali di channel Gabang TNR. Di video kali ini kita akan bahas tentang debt collector atau DC lapangan dari Ada Kami. Jadi seperti apa sih penagihannya dan apakah memang benar akan datang ke rumah nasabahnya ya? Dan kota-kota mana saja ini yang akan didatangi atau yang ada DC lapangannya ya teman-teman? Jadi langsung saja kita bahas di video kali ini. Sebagian dari teman-teman mungkin sudah pernah pinjam di aplikasi Ada Kami, atau bahkan sudah ada yang gagal bayar ya. Nah, bagaimana proses penagihan kepada nasabah yang gagal bayar di aplikasi Ada Kami? Apakah Ada Kami ini menggunakan DC lapangan, atau bahkan nagih ke rumah kita atau ke saudara kita? Berdasarkan info yang saya dapat, secara umum proses penagihan nasabah gagal bayar di pinjaman online Ada Kami dilakukan melalui telepon dan kunjungan ya teman-teman. Jadi kita ditelepon dulu, lalu jika sudah mencapai tahap waktunya kunjungan itu akan dikunjungi, dan tentunya kunjungan tersebut melibatkan DC lapangan ya teman-teman, tapi tidak semua kota. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa DC lapangan dari Ada Kami ataupun pinjaman online yang lain ya teman-teman, itu adalah pihak ketiga dari aplikasi, bukan DC lapangan dari aplikasinya sendiri ya, tapi ada pihak ketiga. Jadi misalkan nih ada ya orang yang kerjaannya nagih utang ya, itu kan DC misalkan ya. Jadi aplikasi Ada Kami ini menggunakan jasa orang tersebut untuk menagih ke rumah teman-teman. DC lapangan ini akan datang ke rumah kita, bahkan menghubungi saudara-saudara kita ya teman-teman. Nah, aplikasi Ada Kami ini kan terdaftar di OJK ya teman-teman, atau penyelenggara peer-to-peer lending yang sudah berizin OJK. Jadi aplikasi Ada Kami ini wajib tunduk terhadap kode etik yang sudah diterapkan oleh OJK dan AFPI ya teman-teman. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen. Ketika nasabah telat membayar melewati jatuh tempo, perusahaan pinjol mulai melakukan penagihan ya teman-teman. Sebagai perusahaan peer-to-peer lending, Ada Kami harus memastikan bahwa pinjaman yang sudah diberikan harapannya kembali lagi ke aplikasi Ada Kami ya, atau nasabahnya ya harus bayar seperti itu ya. Jangan sampai nasabahnya tidak bayar, seperti itu harapan dari Ada Kami, atau harapan dari semua pinjol sih ya. Karena aplikasi Ada Kami sendiri juga bertanggung jawab kepada lender ya teman-teman, atau pendana yang mendanai aplikasi Ada Kami ini. Berdasarkan info yang saya dapat, proses penagihan terdiri dari dua jenis teman-teman. Yang pertama yaitu desk collection ya, yang kedua file collection lapangan. Desk collection ya ini penagihan yang menggunakan sarana-sarana komunikasi ya teman-teman, seperti contoh telepon, SMS, WhatsApp, dan berbagai macam sarana komunikasi lainnya. Kemudian kalau field collection lapangan itu bacanya field apa file ya teman-teman, pokoknya itulah ya. Ya ini penagihan yang dilakukan secara langsung melalui kunjungan ke rumah. Jadi si penagih ini akan datang ke rumah teman-teman ya. Di tahap awal teman-teman kebanyakan akan menerima SMS bahwa pemberitahuan sebentar lagi jatuh tempo, intinya teman-teman harus bayar pinjamannya seperti itu ya. Dan teman-teman dapat membayar melalui M-Banking, kemudian dan mitra Ada Kami teman-teman ya, seperti Alfamart itu bisa. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa kalau bayar itu hanya melalui virtual account saja atau langsung dari aplikasi. Jangan sekali-sekali melalui DC lapangan teman-teman ya. Atau jika ada orang yang telepon mengaku-ngaku dari pihak aplikasi, jangan diladeni. Karena itu sudah pasti modus ya teman-teman. Kalau mau bayar ya langsung aja dari aplikasi. Jika teman-teman telat bayar 3 hari dari jatuh tempo, tim penagih akan mulai bekerja dengan mengirim pesan ke debitur ya teman-teman, sebagai upaya peringatan untuk membayar pinjaman. Namanya saja di sini warning letter ya, jadi masih peringatan atau diingatkan ya. Nah, di proses warning letter ini teman-teman bisa menerima pesan melalui SMS ataupun surat fisik ya. Jika teman-teman pernah lihat, itu biasanya diingatkan sama pihak salah satunya Kredit Pintar ya, itu yang sering mengirimkan surat berbentuk fisik ke rumah debitur. Nah, itu salah satu contoh yang namanya warning letter teman-teman. Tapi tidak semua aplikasi mengirimkan surat fisik ya, hanya beberapa saja. Yang lain hanya menggunakan SMS ataupun WhatsApp saja. Jika sudah diingatkan, namun nasabah atau peminjam ini tidak memberikan respon yang baik kepada peringatan yang dikirimkan, tim penagih aplikasi Ada Kami akan meningkatkan intensitas dengan melakukan penagihan melalui panggilan telepon langsung ke debitur. Jadi prosesnya itu tadi ya teman-teman, kalian akan diingatkan melalui surat atau SMS dulu. Jika tidak ada respon yang baik,
teman-teman akan ditelepon ya. Jadi kalau ada SMS peringatan pembayaran atau apa ya, dijawab aja dengan baik ya teman-teman, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya. Jika debitur sudah ditelepon dan masih saja tidak merespon peringatan dengan baik, inilah saatnya debt collector ada kami datang ke rumah teman-teman. Dan tujuannya jelas, yaitu menagih pembayaran hutang dari teman-teman. Info yang saya tahu ya teman-teman, perusahaan pinjol itu diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu DC tadi ya yang saya maksud. Kerjasama ini bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas kerja ya. Jadi yang bagian nagih itu ada sendiri teman-teman. Namun pihak ketiga ini atau DC lapangan ini juga harus tunduk kepada aturan kode etik ya teman-teman, dari aturan OJK ataupun asosiasi fintech lending. Sekali lagi teman-teman juga tahu sendiri, aplikasi Ada Kami ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi kemungkinan besar proses penagihan yang dilakukan melalui kunjungan atau datang ke rumah itu sesuai peraturan yang dibuat oleh OJK ya teman-teman. Tapi jika teman-teman barangkali yang nonton ini pernah mengalami didatangi, coba tulis di kolom komentar seperti apa untuk sikapnya lah ya. Galak, ramah, atau gimana teman-teman. Coba tulis saja ya. Oke, sebagai penutup, sekarang di kota-kota mana aja yang ada DC lapangan dari Ada Kami? Sejauh ini belum saya dapatkan info secara jelas ya teman-teman. Tapi untuk kota-kota besar seperti Jabodetabek, kemudian Malang, Bandung, Surabaya, tentunya harus tetap waspada. Jika tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak teman-teman inginkan, ya usahakan sportif teman-teman ya. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Oke, sekian dulu di video kali ini. Terima kasih yang udah nonton ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.